Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masih kita terus memikirkan tentang persembahan persepuluhan untuk menemukan pemahaman yang utuh akan apa sebetulnya yang Tuhan mau. Ulangan pasal 14 ayat 22 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandum, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu. Maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapimu, kambing dombamu, untuk anggur atau minuman yang memabukkan atau apapun yang diingini hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, engkau dan seisi rumahmu. Juga orang Lewi diam di dalam tempatnya, janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dan hasil tanahmu. Dalam tahun itu engkau menaruhnya dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena dia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang-orang asing, anak yatim, janda, dan yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Saudaraku yang kekasih, ini menjadi bagian yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama di dalam Ulangan pasal 14 ini. Begitu pula di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, ini menjadi menarik kalau kita baca, maka dengan jelas dalam Ulangan diatur bagaimana persepuluhan itu dipergunakan. Ada periode-periode tertentu, bahkan si pemberi persepuluhan juga diberi kesempatan untuk menikmati. Unik ya. Nah, ini penuh dengan peraturan-peraturan ritual. Tetapi yang menjadi penting apa sebetulnya menjadi semangat daripada tujuan persepuluhan itu? Nah, ini yang menjadi perlu. Nah, ini yang suka dilupakan. Tujuan pertama daripada persepuluhan sudah jelas, bahwa itu adalah satu alokasi dana untuk orang Lewi yang tidak mendapatkan tanah hak. Oke, itu normal dari jatah tanah yang mereka pilih. Tetapi kemudian seperti yang sudah saya bicarakan di waktu yang lampau atau sebelumnya, bahwa 12 suku Lewi tidak dapat, 11 dapat. 11 memberi 10%, berarti 110, ini hitungan gampang. Sementara 100 mereka dikurangi 10, mereka sudah persembahkan. Dari 100% hasil mereka tinggal 90. Apakah untuk memperkaya Lewi? Kan tidak. Tetapi kenapa? Karena Lewi adalah suku yang diberi wewenang untuk mengurus rumah Tuhan. Ya, nah kita sudah juga membicarakan bagaimana sebetulnya tujuan daripada perpuluhan itu adalah untuk memelihara rumah Tuhan. Untuk memelihara Tuhan, juga memelihara orang yang memelihara rumah itu, yaitu Lewi. Ya, ini penting untuk kita perhatikan. Jadi rumah Tuhan dan Lewi yang memelihara rumah Tuhan. Nah, mereka untuk itulah. Tetapi apakah hanya untuk mereka saja? Ternyata tidak. Tetapi juga apa yang harus dikerjakan dalam pelayanan supaya tidak terabaikan. Di sana ada yang disebut janda miskin orang Israel ataupun orang-orang asing. Nah, saudara, pada bagian-bagian Alkitab dengan jelas Tuhan akan menjadi Tuhan yang marah kalau kemudian janda miskin diabaikan. Karena janda miskin adalah menjadi bagian daripada kehidupan jemaat yang harus diperhatikan. Artinya realita di dalam ekonomi tidak membuat janda kaya misalnya mengabaikan janda miskin. Tidak boleh. Tetapi sistem yang dibuat di dalam Alkitab mengakibatkan kita ada pada kewajiban untuk saling mengasihi pada dirinya sendiri, pada situasi yang ada. Bagaimana kita berbagi pada sesama kita. Sistemnya begitu. Sama seperti Lewi tidak dapat tanah tapi menerima perpuluhan. Lewi menerima perpuluhan mengelolanya untuk bait Allah, untuk dirinya dan janda miskin ini.
Sehingga janda-janda miskin Israel ada dipelihara Tuhan. Dipelihara Tuhan lewat apa? Lewat uang yang diberikan oleh suku-suku 10% itu. Nah, dari mana mereka dapat uang 10%? Dari hasil 100%. Jadi income mereka 100 kan dikeluarkan 10. Dari mana mereka dapat income itu? Itu kan dari Tuhan kan. Nah, karena income-nya dapat dari Tuhan, lalu Tuhan perintahkan dari income itu dikeluarkan 10% dan mengatur semuanya. Belum lagi persembahan sukarela, persembahan ini dan itu dan banyak sekali. Nah, itu harus diatur. Jadi maintenance rutinnya. Ditambahkan lagi hal-hal lain yang berkaitan dengan proyek-proyek daripada bait Allah kan begitu. Nah, maka kita dengan segera bisa melihat tujuan perpuluhan adalah kesejahteraan. Baik bagi imam, kesejahteraan baik bagi tempat ibadah yaitu rumah Tuhan, kesejahteraan juga untuk janda miskin. Nah, kalau begini memang kan menarik saudara. Sehingga ini menciptakan pemerataan kan. Nah, ini yang perlu. Dan konsep pemerataan ini pun terasa kental dalam 2 Korintus pada waktu Paulus berkata, kau yang kaya memberi bukan supaya kau kekurangan. Lalu yang miskin menerima bukan supaya jadi kaya. Tetapi supaya ada keseimbangan. Perhatikan, supaya ada keseimbangan. Jadi tidak ada pemaksaan di sana. Saudara-saudara yang kekasih, bukan hanya itu saja. Yang menjadi menarik di dalam bagian ini sebetulnya adalah bahwa ketika mereka memberikan persembahan mereka, bahwa ketika mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, ada yang lebih penting lagi. Apa yang lebih penting lagi adalah ide yang dikembangkan di dalam pemikiran mereka. Yaitu apa yang harus mereka lakukan di dalam merespon apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yaitu apa? Bagaimana Tuhan dipermuliakan lewat kasih yang dinyatakan dari perpuluhan tadi. Maka janda miskin tadi harus ditolong. Jadi mereka tidak boleh diabaikan. Tuhan akan marah ketika janda miskin itu diabaikan. Karena Tuhan taruh janda miskin di tengah kehidupan bangsa. Tuhan taruh janda miskin di tengah kehidupan gereja. Nah, maka itu ada ketentuan tentang janda miskin. Siapa yang disebut janda, bagaimana peraturan tentang miskin, itu juga nggak sembarang. Kalau miskin dikasih tetap mabok terus, ya bikin nggak tahu diri, dapat 10 perak makanya 20 perak, itu yang nggak diurus. Jadi ada tata tertib juga mengatur itu. Jadi ini nggak sembarang. Karena memang Tuhan adalah Tuhan yang tertib. Ya, jadi kita kalau mau perhatikan peraturan perhatikan semua. Jadi jangan cuma sepotong-potong saja. Jangan cuma mau perpuluhannya diberikan tapi penggunaannya terabaikan. Nah, kemudian aspek yang berikut juga yang harus adalah pertama tadi adalah untuk rumah Tuhan tadi, kedua itu untuk hamba Tuhan yaitu Lewi, ketiga untuk janda miskin. Itu lingkup Israel. Tapi yang keempat untuk orang asing. Kenapa? Kalau kita menemukan membaca di dalam kitab Pentatuk, kitab Musa, dengan segera kita menemukan bagaimana Tuhan mengajar orang Israel supaya mereka jangan keras, jangan kasar terhadap orang asing. Tapi bagaimana mereka mempedulikan, memperhatikan orang asing. Bagaimana mereka juga harus mengurus orang asing. Argu apa yang Tuhan kasih? Tuhan ingatkan Israel begini. Ingat, kau pun dulu orang asing kau terbuang kau. Dan jangan lupa, waktu kau orang asing di tanah Mesir, teraniaya kau. Tahu sakitnya sebagai orang asing. Maka jangan lagi menyakiti orang asing. Orang asing tidak punya kesempatan hidup di rantau. Banyak yang menghadapi kebuntuan. Bantu dia. Itu kisahnya. Sehingga dengan demikian, orang-orang asing ini akan tahu betapa baiknya Allahmu. Dengan demikian, mereka akan menyadari itu dan menyembah Tuhan Allahmu. Waduh. Ini menjadi sesuatu yang perlu, saudara. Inilah menjadi sebuah kesaksian di dalam tindakan yang utuh. Ya. Sehingga bukan menjadi sekedar tradisi saja, bukan menjadi sekedar satu model saja, tapi dia betul-betul sesuatu tindakan yang memiliki tujuan. Maka dengan demikian, kehadiran gereja Tuhan, kehadiran bait Allah itu, kehadiran orang Israel, bukankah jadi berkat yang luar biasa di dunia ini di mana mereka ada? Yes, karena orang asing pun bisa mengecapnya. Mereka yang terbuang di rantau orang diurus oleh orang Israel. Mereka yang kesulitan makan di rantau orang bisa makan minum karena Israel. Oh, alangkah indahnya. Maka tiap janda miskin mereka pun bersyukur sekalipun dalam kemiskinan. Tapi mereka adalah orang Israel yang takut Tuhan. Yang hidup mereka ditolong oleh saudara-saudara Israel yang lainnya. Sehingga yang kaya tidak untuk berpangku tangan menikmati kekayaannya. Tetapi memberikan hasilnya untuk menolong saudara yang lainnya.
Nanti jangan lupa ya, ini persembahan bukan hanya persepuluhan. Ada persembahan sukacita, sukarela, dan seterusnya lagi. Masih banyak lagi. Maka dengan demikian pengelolaan rumah Tuhan adalah menciptakan sebuah keseimbangan. Ini harus menjadi tujuan yang terasa, tujuan yang nyata, tujuan yang bisa dilihat dalam konteks persembahan. Termasuk persepuluhan ini. Pemerataan. Jadi bukan penimbunan, bukan penumpukan, apalagi pada satu orang. Lalu kaya raya sendiri dan makan tidur dari situ. Itu kejahatan. Pemerataan tubuh Kristus. Keseimbangan. Jadi kalau kita mau membaca tentang perpuluhan, baca dulu semua Pentatuk. Konsepnya kita temukan dulu secara garis besar. Bagaimana mereka dididik, dilatih oleh Tuhan. Dan bagian berikutnya, ternyata persepuluhan itu juga menegakkan satu prinsip yang menjadi penting. Bahwa Tuhan adalah Tuhan Allah yang menyertai mereka. Ya. Tuhan adalah Tuhan Allah yang ada, yang hadir bersama-sama dengan mereka. Sehingga namanya dikatakan ada di sana. Sehingga dengan melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan tadi, dengan memberikan persepuluhan, maka dikatakan itu menjadi pengakuan akan Tuhan yang berkuasa di atas kita. Balik-balik lagi. Maksudnya itu apa ya? Bahwa Tuhan itu ada dan berkuasa. Sehingga dengan demikian orang bisa merasakan pemeliharaannya yang nyata. Dari apa ya? Janda miskin, yatim tadi merasa betul. Karena mereka boleh menikmati rezeki dalam kesulitan mereka hadapi. Yaitu uang persepuluhan tadi yang dipakai. Untuk memaintain. Sehingga nyatalah kehadiran Allah di sana. Tapi bagaimana kita mau bilang Allah itu ada, Allah itu hadir? Kalau yang kaya 1-2 orang saja misalnya dari perpuluhan. Dia kenyang, sementara yang lain susah, miskin, kere, tetap aja begitu. Bagaimana mau mengatakan Allah hadir di situ? Mana bisa? Oleh karena itulah saudara yang kekasih, pemahaman kita akan kebenaran itu harus seutuhnya. Jadi nggak bisa sepotong-sepotong. Nah, inilah yang perlu untuk kita pikirkan bersama. Inilah yang perlu untuk kita perhatikan. Sehingga dengan demikian kita mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kita melakukan apa yang menjadi ketetapan-ketetapannya. Sehingga kita bisa menjadi gereja yang bertumbuh, berkembang dalam hidup ini. Itu yang harus. Jadi persepuluhan tidak untuk menumpuk dan memperkaya satu orang. Tapi persepuluhan adalah pendistribusian, pemerataan. Sehingga yang kaya tadi, yang kerja, yang dapat tanah berkewajiban membawa 10% dari hasil mereka. Tuhan sudah tetapkan. Tapi bukan untuk melimpah kaya buat ahli-ahli Tauratnya atau buat imam-imam Lewinya. Kalau gitu berarti kan yang seperti saya bilang aneh bin ajaib. 11 suku memberikan 10 dapat 110. Lewinya kayak pesta pora dah. Karena sesudah memberi 10 yang 100 sisa 90. Berarti selisih kekayaan antara Lewi dan suku-suku lain. Lewi lebih kaya 20%. Dengan duduk-duduk saja istilahnya kan mengurus bait Allah itu. Mereka yang berkeringat. Masa cuma dapat 90. Kan tidak itu maksud Tuhan. Tapi ada pemerataan di dalam hidupnya. Karena panggilan orang Lewi bukanlah menumpuk harta benda. Panggilan orang Lewi bukanlah untuk menjadi kaya raya. Panggilan orang Lewi adalah berbagi diri. Menciptakan. Perhatikan tadi. Keseimbangan. Pemerataan. Kalau saja semangat gereja adalah ini. Indah bukan? Dan memang untuk itulah aturan-aturan main Tuhan buat. Di waktu lampau, Karl Marx, ya bapaknya dari komunisme, adalah orang yang kecewa terhadap gereja. Dia melihat gereja menjadi kaki tangan kapitalis. Dan gereja sendiri menjadi kapitalis. Orang hanya sibuk dan ribut memikirkan aset dan mengatur asetnya. Karl Marx kecewa. Lalu dia mendirikan komunis. Dalam idenya tentang komunitas. Apa yang dilakukan oleh Karl Marx? Semangat yang dikembangkannya sama rasa, sama rata. Perhatikan, dia coba memikirkan sama rata. Ya, sehingga harta kekayaan tidak milik 1-2 orang tuan tanah, tapi milik biro, milik organisasi. Walaupun sebetulnya dia hanya merubah kekayaan dari satu orang menjadi satu yayasan ataupun organisasi yang kuat kan gitu. Para pemimpin. Tetapi pikiran dari Karl Marx yang sejati itu adalah kekecewaan dia terhadap gereja itu. Karena dia lihat gerejanya memperkaya diri. Lahirlah komunisme. Dan saking kebablasannya, kecewanya, dia jadi ateis.
maka Tuhan itu dipahami dari apa yang dilakukannya. Ironis ya. Jadi pemahaman itu harus kita pahami. Komunisme lahir karena kegagalan Kristen bersaksi. Karena Kristen menjadi budak kapitalis yang juga mendewa-dewakan kapital dalam kehidupan bergerejanya. Kapital ataupun modal tadi itu bukan hal yang salah. Tapi ketika itu menjadi Tuhan, itu yang salah. Diismekan. Komunisme lahir. Ironis ya. Haruskah kecewaan itu berlanjut lagi, lalu orang makin kecewa lagi dengan gereja? Karena ternyata gereja tidak budaya dengan waktu lampau, kapitalis dan kapitalis lagi. Menumpuk kapital atau uang-uang harta benda untuk kejayaan diri. Itu aib yang menakutkan. Oleh karena itulah saudara-saudara yang kekasih, di dalam pergumulan gereja Tuhan seharusnya dipahami dengan utuh. Dalam pergumulan gereja Tuhan seharusnya dimengerti sepenuh bahwa apa yang menjadi kehendak Allah menjadi kehendak yang harus dijalankan. Itu tidak boleh diganggu gugat. Nah, ini yang harus kita pikirkan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian saudara yang kekasih, hari-hari kita akan menjadi hari yang menyenangkan hati Tuhan kita. Nah, inilah yang harus kita pikirkan, kita jalani. Sehingga dengan demikian gereja Tuhan itu menjadi gereja yang betul-betul bertumbuh dan berkembang seturut dengan kehendak Tuhan supaya sungguh-sungguh di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau saja semua orang melakukan ini kan manis. Di dalam peristiwa Maleaki adalah nabi yang kemudian datang sesudah pulang dari pembuangan. Nah, orang-orang Israel rupa-rupanya terlalu asik-masik membangun rumah mereka, mengurus diri mereka, sehingga mereka punya alasan untuk tidak memberikan persepuluhan. Nah, itu yang Tuhan marah. Jadi Maleaki adalah kitab murka Allah itu. Allah murka terhadap orang Israel dan dia marah setengah mati, lalu dia bilang, "Hei, kau coba aku siapa? Kau berikan perpuluhan akan kubuka tingkap-tingkap surga. Kau kira aku Allah yang miskin?" Kan gitu. Jadi umat Israel mengabaikan sehingga Tuhan murka. Nah, itulah munculnya tadi yang kita baca pasal 3 ayat 10. Kau biarkan rumahku kosong. Ya. Tidak ada makanan di sana. Kau pikir aku tidak bisa melimpahkan kau dengan berkat. Tapi ingat, itu bukan ayat yang positif dalam arti ayat yang bukan positif lah, ayat yang tepat, bukan ya. Sehingga ayat itu kalau kita baca dalam pengertian Tuhan lagi marah sama kita. Nah, saya nggak tahu apakah saudara memberi perpuluhan karena dimarahin Tuhan. Atau kita harus dimarahin dulu. Akan kubuka tingkap surga. Kau pikir kau siapa? Yo, kalau kita dalam konteks itu ya memalukan itu. Jangan sampai Tuhan marah lah kita memberi, kan begitu toh. Marilah kita memberi dalam kesadaran, dalam kerelaan. Ya. Jadi Tuhan mau bilang, kau pikir kalau kau kasih kau miskin, itu lagi marah. Karena orang Israel tidak tahu diri. Yang mereka pikirkan diri mereka dulu, hidup mereka dulu, mereka lupakan rumah Tuhan. Ya, padahal mereka baru pulang dari pembuangan, dari Babel sana. Ironis itu. Sehingga saya pikir Nabi kalau berlaku keras gitu wajar itu. Sudah seharusnya itu. Jadi lihat dulu tiap konteks, tiap peristiwa, apa latar belakangnya, kenapa itu dipakai, pasnya itu kemana. Itu memang ayat cocok banget kalau saudara orang bebal, saudara mau hanya ambil semua untuk diri sendiri, cocok ayat itu dipakai. Memarahi kau, kalau kau pikir kau dengan memberi miskin, Tuhan akan membuka tingkap surga dari kau. Kalau kau orang bebal, saya nggak tahu apakah saudara harus diingatkan dengan ayat itu karena saudara bebal. Semoga tidak. Maka marilah memberi dengan kesadaran. Bukan karena persoalan itu. Karena setiap orang sadar tanah pusaka yang dimiliki orang Israel adalah datang dari Tuhan. Tuhan yang memberikan tanah itu pada mereka. Bagaimana mereka bisa lupa? Maka Tuhan marah. Begitu pula kita. Dari mana rezeki kita? Dari Tuhan. Bagaimana kita bisa lupa pada si pemberi rezeki? Pasti Tuhan akan marah. Tak perlulah Tuhan marah baru kita memberi. Tak perlulah Tuhan berdebat pada kita baru kita kemudian menyadari. Ironis ya? Jangan. Nah, karena itu saudara, marilah kita memberikan perpuluhan tadi sehingga nyatalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan nyatalah bagi orang dengan melihat betapa Tuhan ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita memikirkan mereka jadi berkat nyata bagi mereka. Tuhan memberikan kita kekayaan bukan tanpa tujuan. Supaya kita jadi berkatnya bagi orang yang ada di sekitarnya. Ya, jadi Tuhan memberikan rezeki bukan kau untuk memperkaya diri. Kau boleh jadi alat memberkati orang lewat harta bendamu. Tapi ingat pula lagi, saya selalu mengatakan ini. Harta bendamu datang dari mana? Dari Tuhan. Karena itu hati-hatilah kau dalam memberi. Jangan kau beri kepada
serigala berbulu domba. Yang tampaknya bagus habis tapi memakan untuk perutnya sendiri. Hati-hati kau. Karena Tuhan akan marah padamu. Uang itu bukan uangmu. Tuhan yang kasih itu. Jadi saudara tidak boleh tidak mau tahu. Karena saudara harus bertanggung jawab terhadap berkat Tuhan. Ya, saya suka bilang, jangan bilang itu urusan dia dengan Tuhan lah. Kalau sudah tahu, maaf kata, misalnya ada orang pemimpin rohani tapi penipu, nggak beres hidupnya, memperkaya diri sendiri. Lalu omongin itu segala macam, manis menarik, lalu saudara beri. Saudara tahu itu nggak beres. Bodoh amat kalau memang dia nggak beres, urusan dia dengan Tuhan. Celaka kau, itu urusanmu dengan Tuhan. Kau mesti mau tahu, sehingga bertanggung jawab tepat memberikan ke dalam rumah Tuhan yang tepat, bukan yang palsu. Yang bertanggung jawab, bukan yang seenaknya. Jadi kita tidak boleh bersembunyi di balik kata urusan dia dengan Tuhan. Salah, itu urusanmu dengan Tuhan. Karena persembahan itu ada di tanganmu dan kau harus bawa ke rumah Tuhan. Rumah yang murni, rumah yang benar. Yang mana rumah Tuhan? Di mana Tuhan dipermuliakan? Yang mana rumah Tuhan? Di mana Tuhan ditinggikan? Kalau gereja adalah organisasi sebuah merek. Ya, saya tidak menganjurkan jemaat saya untuk memberikan persembahan perpuluhan di tempat saya. Kalau gerejanya benar, jalannya benar, dukung. Tapi kalau gereja kita nggak benar, jangan, beri tempat lain yang lebih benar. Di mana Tuhan murni diberitakan. Maka kita harus jadi gereja yang terbuka, yang siap diuji, yang siap dibedah. Kalau memang nggak ada apa-apa kan kita nggak perlu takut toh. Kalau semua terbuka, apa yang kita takutkan? Tuhan yang pelihara gerejanya, ya kan? Nah jadi saudaraku, tujuan perpuluhan harus dipahami dengan tepat, dengan jeli. Sehingga sungguh-sungguh lewat persembahan itu Tuhan dipermuliakan. Dengan orang melihat, karena mereka merasakan apa yang mereka bisa nikmati. Orang asing janda miskin berkata, puji Tuhan. Karena semua berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Dan kiranya saudara terus mencermati, menjadi jeli, menjadi pintar, menjadi bijak dalam hidup ini. Tidak hanya ikut-ikutan, lalu tenggelam dan terbawa arus yang salah. Kiranya kita menjadi orang Kristen unggulan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu atas cinta kasih-Mu, pemeliharaanmu yang utuh, yang nyata. Kau memberikan kami kesempatan, boleh memberikan persepuluhan dalam kehidupan kami. Ingatkan kami, 100% semua milik kami adalah milik-Mu. Ajar kami bertanggung jawab, khususnya dalam pengelolaan tujuan persepuluhan, sehingga gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, janda miskin, orang asing terpelihara di dalamnya. Oleh karena apa yang menjadi kehendak-Mu. Maka nama-Mu dipermuliakan di sana ya Tuhan. Tolong kami, mampukan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, demi Yesus Kristus Tuhan, kepala gereja yang sejati. Kami menyerahkan segenap hidup kami. Terpujilah Tuhan. Amin.